kalian ini rumah kalian mana sih gitu kan. Dan setelah Mutia berteriak ke anak-anak tersebut, dengan sangat amat kompak si anak-anak itu semua yang tadinya main bro, kalian itu rumahnya mana sih? Semua anak-anak itu kompak nunjuk ke satu arah. Semuanya yang tadinya main terus. Rumah kalian tuh mana sih? Sambil diem pasti. Jumpa lagi di Jenggotan. Jengkeran ramu tuh golek setan ya. Karena apa? Karena dunia memang bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. So, jadi mari kita berbicara santai sambil berbagi cerita ya. Pada malam kali ini, wah ini malam loh guys. Kita selalu syuting malam. Hebat sekali kita ini. Di tengah malam ini, oke. Kira-kira ada cerita apa ini? Sebuah cerita yang menggambarkan sesuatu yang sebetulnya identik dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, namun kita jarang menotis itu. Sebuah tempat bro, yang dimana itu adalah salah satu tempat yang ikonik di Pulau Jawa ini. Dan tempat itu tidak berada dalam satu titik aja. Jadi bentuk tempat itu adalah tempat yang sangat amat panjang. Tempat yang menjadi sumber kehidupan yang biasa kita sebut dengan Sungai Bengawan Solo. Wow, sungai terpanjang di Jawa guys. Betul, jadi ini ada What happened? 3 chapter cerita yang akan kami bawakan satu persatu mengenai kejadian yang terjadi di sepanjang sungai terpanjang, yaitu Sungai Bengawan Solo. Kita mulai ceritanya dari chapter pertama. Cerita ini saya bagi berdasarkan itu ya bro ya, per chapternya berdasarkan titik lokasinya. Jadi chapter pertama ini menceritakan tentang apa yang terjadi di hulu, chapter kedua apa yang terjadi di tengah, dan chapter ketiga di hilir. Jadi ada hulu, tengah, sama hilir. Hilir kan tengah? Enggak dong, hilir kan bawah. Oh enggak, bawah muara. Iya bukan, maksudnya kalau kalau sungai. Ini bukan, maksudnya seperti itulah. Iya. Chapter pertama, kejadian mistis yang terjadi di hulu Bengawan Solo, yaitu di Kabupaten Sukoharjo di tahun 1990. Wah. Diceritakan Mutia, seorang perempuan yang waktu cerita ini diceritakan dia sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP di Sukoharjo. Tua sekali. Mutia ini sedang belajar kelompok lah. Ada belajar kelompok di rumah temennya. Rencananya mau belajar kelompok di rumahnya si Naya. Jadi Mutia mau belajar kelompok di rumahnya si Naya. Nah rumahnya si Naya itu posisinya bro berada memang di pinggir Sungai Bengawan Solo. Tapi nggak di pinggir banget, karena zaman dulu orang bikin rumah tuh masih tertib-tertib. Jadi kira-kira ya 100 meter dari sungai, tidak yang di pinggir pas gitu kan. Iya. Jadi kebayang ya rumahnya Naya itu, rumahnya Naya atau 100 meter kemudian itu baru Sungai Bengawan Solo. Begitulah kira-kira. Si Mutia ini belajar kelompok berencana setelah mereka berdua itu main. Biasanya kan anak kecil kalau sore-sore main ya. Sore-sore jam 3, jam 4 gitu kan. Iya. Nah baru tuh jam 5-nya mereka itu belajar kelompok lah. Belajar untuk kerjain PR buat dikumpulkan besok harinya. Wah itu selesai tidak selesai dikumpulkan itu. Betul. Jam 5 mengerjakan PR. Si Naya sama si Mutia ini nothing happen bro. Masih asik ngerjain PR dan sebagainya. Sampai akhirnya terdengar lah sayup-sayup dari kejauhan rumahnya si Naya itu. Allahu Akbar, Allahu
Akbar gitu. Berarti sudah azan maghrib gitu kan. Nah, si Mutia sama si Naya ini ya kebetulan mereka berdua muslim lah. Jadi mereka memutuskan untuk sholat. Nah, pada waktu itu si Mutia ini yang ada inisiatif untuk ambil wudhu. Nah, kebetulan si Mutia ini baru pertama kali ke rumahnya Naya, otomatis kamar mandinya atau tempat wudhunya si Mutia ini nggak tahu. Tanyalah sama si Naya, gitu kan? Ya. Setelah ditanya, oh kamar mandinya ngelewatin lemari itu kan ada pintu kecil ya kan. Terus itu ngelewatin dapur dulu, lewatin dapur terus Khas baru. banget ya rumah zaman dulu. Betul, ya kan. Iya. Dan alas rumahnya bro itu bukan keramik tapi masih kayak agak tanah gitu loh. Ubin. Ya ubin tapi yang warna hitam. Oh iya. Warna hitam. Nah dapurnya itu kebetulan gak ada ubinnya, jadi tanah dapurnya gitu. Lewatin dapur setelah ngelewatin dapur baru tuh kamar mandi yang sekaligus bisa dijadikan tempat wudhu. Oke. Si Mutia ini jalan dia ngelewatin lemari terus masuk dapur. Nah pas di dapur bro, Anda pasti tahulah bahwa pintu-pintu rumah pedesaan itu ya. Jadi di dapur itu ada pintu yang menuju ke pekarangan luar. Oke. Ya kan, pekarangan luar. Pintu paling belakang. Paling belakang, betul. Jadi sebelum saya lanjut ceritanya, saya jelasin dulu bentuk pintunya karena ini penting bagi ceritanya. Oke. Bentuk pintunya itu bukan seperti pintu yang ada di rumah teman-teman kebanyakan. Jadi pintunya itu terbagi menjadi dua. Bukan kanan kiri tapi atas bawah. Oke. Jadi atasnya tuh bisa dibuka, bawahnya tuh bisa dibuka juga, ya kan? Emang karakter rumah pedesaan tuh pintunya kayak gitu, pintu-pintu untuk menuju ke pekarangan belakang. Nah, ketika si Mutia ini berjalan ke dapur, si Mutia ini mendapati bahwa pintu dapur yang menuju pekarangan itu, ya kan? Itu terbuka bagian bawahnya, bro. Wah. Bagian bawah nih terbuka. Dan bagian atasnya tuh terkunci, tergrendel bahasanya begitu ya. Iya, terkunci. Terkunci. Nah, bagian bawah tuh terbuka dikit. Dan tidak cuma terbuka bro, tapi pintu bagian bawah itu agak bergoyang. Nik. Oh iya. Gitu. Nah si Mutia itu ngik gitu ya? Iya ada suaranya lagi ya kan. Iya. Nah si Mutia itu selayaknya orang zaman dulu bro. Kalau orang zaman dulu tuh ada mitos tuh begini. Pamali kalau kita buka pintu tuh pas maghrib pintu dibiarin terbuka, harusnya pintunya tertutup gitulah. Ini bagian bawah terbuka. Nah si Mutia ini inisiatif untuk menutup pintu itu, untuk menutup pintu bagian bawah sekaligus ngunci lah. Nah alhasil Mutia mendekati pintu itu mau ditutup, tapi pas mau ditutup si Mutia ini agak kaget. Ternyata bro, apa ini? Di pintu bagian bawah itu ada anak kecil. Pakai kolor doang ya kan. Itu lagi bergelantungan di bawah pintu itu. Jadi anak itu tuh nempel di kayak sudut pintunya gitu sambil digoyang-goyangin kayak main ayunan gitu loh ya kan. Ngik gitu. Ya dipikir Mutia ini anak tetangga siapa sih gitu kan. Disamperin sama Mutia, ditanyain. Nanyanya pakai bahasa Jawa ya, cuman aku langsung bahasa Indonesiain aja. Rumahmu di mana? Gitu kan. Enggak pakai D. Oh iya, harus pakai D ya. Iya. Ditanyain dulu. Dek gitu kan. Rumahmu mana? Rumahmu mana gitu. Adiknya tuh diem aja. Ini kamu ngapain maghrib di sini? Iya. Gak dicariin bapak ibumu gitu. Bapak gak dicariin. Kok masih main gitu kan. Nah si anaknya ini tuh masih mengayun-ayunkan pintu itu. Bahkan ketika si Mutia nanya itu, si anak itu tuh makin ketawa. Wah ini jelas bukan tetangga ini. Gitu ketawa gitu kan. Nah pada dan ketika si anak itu ketawa bro, si Mutia ini kaget untuk kedua kalinya. Ketika mendengar suara ketawa itu tuh bukan suara ketawa satu bocah doang. Tapi kayak banyak. Dan ternyata kan si Mutia kan dia kan nanyain si adiknya tuh sambil jongkok ya. Iya. Kok pas anak itu ketawa kok suara ketawanya tuh nggak 1-2 orang doang, kok banyak.
memutuskan untuk berdiri dan dibuka pintu bagian atas. Iya. Dan ternyata di belakang anak itu kayak ada anak kecil tuh 9 sampai 10 orang lagi di belakang. Banyak banget. Ya kan? Dan anak-anak itu ya lagi main-main gitu, Bro. Ada yang lempar-lemparan batu. Sembunyi tangan nggak? Enggak Oh, itu. enggak. Nah, terus ada yang lari-larian gitu kan. Wah. Terus ditanya sama Mutia, si anak kecil yang gelantungan di pintu itu. Ini teman-teman kamu banyak banget gitu kan. Si anak itu tetap ketawa, Bro. Wah. Gak menjawab ya kan. Terus si Mutia agak keluar nih dari dapur itu kan. Nanyain salah satu anak, tapi selain yang bergantungan di pintu itu ya. Ya teman-temannya tadi kan. Iya. Salah satunya ditanya. Dek, ini rumahnya pada di mana? Kok maghrib-maghrib masih main gitu kan? Iya. Sekali lagi anak yang lain itu responnya sama, Bro, tetap ketawa dan tetap main, Wah. ya kan? Iya. Terus akhirnya si Mutia kan dia agak keluar tuh, terus si Mutia memutuskan untuk mundur lagi agak ke dalam dapur supaya si Mutia bisa ngelihat anaknya semuanya kan. Terus anak semuanya ini diteriakin sama Mutia karena si Mutia agak marah gitulah gitu, agak jengkel gitu kan. Kalian ini rumah kalian mana sih gitu kan? Dan setelah Mutia berteriak ke anak-anak tersebut, dengan sangat amat kompak si anak-anak itu semua yang tadinya main, Bro. Kalian itu rumahnya mana sih? Semua anak-anak itu kompak nunjuk ke satu arah. Semuanya. Iya. Yang tadinya main terus. Iya, Rumah iya. kalian tuh mana sih? Sambil diem pasti. Senyap. Sambil diem dan Senyap. Set gitu pasti. Dan arah yang ditunjuk Ada lah. seperti nengok kan. Iya. Nggak ada rumah, Bro. Duh. Kosong. Dan itu kalau lurus ya, lurus terus pekarangan. Itu kalau lurus, itu Sungai Bengawan Solo. Mungkin seberangnya. Oh iya. Ya dong, Iya, mungkin iya. seberangnya. Iya. Terus si Mutia ini bergegas untuk menyuruh anak-anak itu untuk pulang. Udah lebih baik pulang aja, pulang gitu kan. Pulang nanti dicariin orang tua segala macam itu. Si Mutia itu menaikkan nadanya semakin tinggi ya. Nah, di tengah si Mutia ngomelin anak-anak itu, tiba-tiba budak Mutia tuh ada yang megang. Kamu ngapain? Itu si Naya Oke. yang ada di belakang Mutia. Iya, Terus kaget dong Mutia dong. Terus kamu ngagetin aja. Emang kenapa sih ini? Ini nih anak-anak kok masih main maghrib-maghrib gitu. Terus si Naya, anak-anak mana? Itu pas ditengok sama si Mutia, anak-anak itu gone, hilang. Oh sudah hilang. Cepet banget gila. Iya. Padahal itu jaraknya hanya beberapa detik loh. Iya. Terus mungkin si Nayanya mungkin si Nayanya terus iya, akhirnya ya wis paling wis pulang gitu sholat ya. aja wis Iya. langsung sholat aja. Terus si Mutia kan polos ya, terus dia mereka siapa sih, tetangga apa gimana? Ya orang sinilah gitu kan. Saya sholat gitu. Nah si Naya wudhu ya kan, si Naya wudhu. Nah kan si Mutia nungguin tuh di kamar mandinya di luar kan, di luar. Si Mutia tuh masih kepikiran itu tuh anak-anak itu siapa sih gitu. dan sebagainya. Iya. Segala masalah itu Naya keluar, terus habis itu buruan wudhu, oke. Si Mutia masuk kan, terus diteriakin sama Naya, ntar kita itu ya jamaah aja ya gitu kan, gitu kan. Terus ditungguin sama si Naya kan. Nah si Mutia itu di dalam kamar mandi itu lama banget, ada kali 15 menit ada kali, Lama banget ya. lama banget. Terus akhirnya Buang air kali. ya nggak tahu ya kan, mungkin ya. Heeh. Terus akhirnya si Mutia ini keluar, kepalanya doang. Sorry nih kayaknya hari ini kamu aja deh yang sholat. Aku ternyata lagi halangan. Gitu. Terus akhirnya oh ya udah deh, terus bebersih aja gitu kan. Akhirnya aku tak sholat, Naya sholat kan. Si Mutia bebersih diri tuh. Habis selesai Mutia bersih-bersih, terus Mutia keluar dari kamar mandi kan. Nah si Mutia tuh masih kepo, maksudnya yang di luar tuh
beneran ya emang nggak ada rumah ya gitu loh, Iya iya. Iya. ya kan. Hmm. Nah si Mutia memutuskan untuk keluar lagi ke Ngecek. pintu dapur yang udah ditutup dua-duanya itu. Iya. Si Mutia buka yang atas, si Mutia buka yang bawah. Terus dibuka pintunya, si Mutia keluar. Terus nengok ke arah yang ditunjuk oleh anak-anak tadi, ya kan. Set. Itu gelap, Anjir. gelap banget kan, nggak kelihatan Iya, iya, apa-apa. Masa sih nggak ada rumah gitu kan. Nah, terus si Mutia ini nggak tahu kenapa dia kepo. Jalan akhirnya jalan, terus sampai berada di pinggir banget Bengawan Solo. Ih beneran ya, ternyata nggak ada rumah. Terus anak-anak itu siapa ya? Iya. Nah begitu pas si Mutia mikir, terus anak-anak itu siapa ya? Tiba-tiba di tengah sungai Bengawan Solo, di tengah-tengah bro ya, si Mutia itu melihat ada belasan anak-anak yang tadi mampir di rumahnya si Naya. Mereka tuh jalan bro, jalan kaki. Di tengah-tengah, kayaknya tuh dari pinggir Bengawan Solo ya, dari arah rumahnya si Naya ini ya. Jalan ke tengah Bengawan Solo, jalan aja gitu bro. Dan Bengawan Solo itu kan ada airnya kan, penuh kan. Jadi pas anak-anak belasan itu jalan, itu badannya tuh makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Jalan dan santai jalannya, terus hilang. Wah. Dan itu belasan anak kecil, pakai kolor doang. Si Naya terus ketakutan, terus dia lari sampai nabrak si Naya. Nah nabrak si Naya itu posisinya di luar rumah loh bro, masih di pekarangan belakang. Ternyata si Naya itu ini Mutia kemana, jangan-jangan ngikutin atau jangan-jangan ada apa-apa, lagi si Naya lagi halangan. Nah itulah yang terjadi di salah satu titik di Bengawan Solo di daerah Sukoharjo di tahun 1990 yang dialami oleh Mutia. Oke. Keren. Itu anak-anak itu kecil-kecil loh dia. Ya yang pas epic, yang pas epic itu yang ketika anak-anak itu main-main ya, terus ditanya rumah kalian tuh mana sih, terus abis ketawa-tawa langsung nunjuk kompak ke arah Bengawan Solo. Wih, serem ya. Gila. Oke, itu tadi adalah satu cerita yang sudah dibawakan tentang anak-anak kecil yang tiba-tiba menghilang masuk ke dalam sungai guys ya. Jalan kaki, santai banget. Gila banget. Oke, kita akan lanjut ke chapter yang kedua.